Saya pula bertanya pada Rocky Gerung, apakah Jokowi itu beneran dungu setelah kejadian sekarang? Dan Rocky pun menjawab begini. Menurutku sih ini bukan sekedar pertanyaan iseng tapi serius ini. Jokowi itu beneran dungu setelah apa yang terjadi sekarang. Dia dungu, tetap dungu ya. Tetap dungu karena dia nggak bikin kalkulasi atau nggak mampu melihat bahwa kekuasaan itu ketika berpindah itu orang yang bahkan tadi pernah menyodorkan diri untuk mendukung itu nggak akan diangkat. Karena itu Jokowi mulai cari cara, misalnya gue baca undang-undang ibu kota, undang-undang Jakarta yang baru aglomerasi itu kan, bahwa kekuasaan mengatur Jakarta bisnis politik akan diberikan pada wakil presiden. Lalu gubernur DKI akan ditunjuk oleh presiden. Kan itu cawe-cawe baru Jokowi kan. Jadi dari hulu dia udah kacau, akhirnya di hilir dia cari-cari cara tuh supaya Gibran tetap berperan. Padahal Gibran itu sebagai wakil presiden tidak boleh melakukan apa-apa selama presiden masih aktif. Itu dasarnya kan. Jadi itu juga melanggar konstitusi. Jadi ini namanya hilirisasi kedunguan. Dan sebetulnya ada satu presiden dulu kan, ketika JK menjadi wakilnya SBY, ketika mereka bikin perjanjian tertulis konon ya, dan kemudian JK punya kewenangan besar. Nah sekarang ada yang pantas kita curigai nih Rob, karena kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu baru dibicarakan separuh-separuh. Konsep tentang pengelolaan Jakarta yang utuh belum banyak dibahas orang. Salah satunya kan akan menjadikan Jakarta bersama Bodetabek sehingga jadi Jabodetabek sebagai satu kawasan ekonomi bisnis khusus. Dan Dewan Pengelolanya itu didirikan khusus, Dewan Pengelola Jabodetabek. Dan dalam konsep yang mereka susun itu ketuanya ex officio wakil presiden. Ya itu yang jadi artinya presidennya dilempar ke Kalimantan gitu kan. Terus kemudian wakil presidennya mengurusi urusan ekonomi dan bisnis untuk wilayah yang paling strategis dari seluruh wilayah di Indonesia, Jabodetabek. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka itu tadi makanya aku tanya, ini Jokowi tetap dungu atau enggak dungu? Ya dungu lah, mana mau presiden itu begitu undang-undangnya keluar misalnya, lalu Prabowo sebagai presiden dia batalin aja undang-undang itu, dikasih kepres aja kan, mana mau dia diatur wakil presiden. Jadi ini asumsi kita adalah Prabowo pura-pura nurut sekarang sampai kemudian dia dilantik ya. Dan bisa kepres pertamanya itu membatalkan. Ini bukan pengakuannya Prabowo ke Rocky Gerung kan? Enggak, dia belum WA gue. Enggak mungkin Prabowo membiarkan ada orang yang seolah-olah harus dia laporin tiap hari kan. Jadi kita bayangin misalnya Gibran rapat kabinet, ada Prabowo di situ, begitu selesai rapat Gibran melapor pertama pada Jokowi kan. Kan bapaknya mau pantau seberapa kuat faktor Gibran ada di situ. Tetapi itu juga akan merepotkan Prabowo karena setiap hari orang akan hajar Prabowo Gibran kan. Jadi dia pusing kan. Misalnya kita bayangin kuliah universitas itu di atasnya ada foto Prabowo, sebelah kanannya foto Gibran. Lalu orang mulai itu ngapain tuh, yang sana mau jatuh nggak? Jadi Prabowo juga terganggu terus menerus. Gangguan itu bisa menimbulkan efek-efek yang tak terduga dari Prabowo. Jadi kekonyolan demi kekonyolan karena Jokowi panik, ya muncul akhirnya orang. Misalnya taruh AHY di situ tuh. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada dua anak muda di kabinet tuh. Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Maruf Amin lebih cepat itu.